Romance coming of age dengan aftertaste bikin hampa. Boleh juga. Hai buddy, selamat datang ke ruang review Bookaholic Buddy. Sekarang kita akan review bukunya Haruki Murakami lagi. Tapi kali ini judulnya Norwegian Wood. Sebelumnya aku juga udah pernah review bukunya Haruki Murakami yang judulnya Tsukuru Tazaki, Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Kalau kalian mau nonton video review aku yang itu, bisa klik di sini. Pertama kita bahas dulu covernya. Silau. Covernya sesuai dengan judulnya Norwegian Wood, hutan Norwegia ya. Ini ada gambar pohon-pohon gitu, terus cewek, kupu-kupu, dan ada bulatan merah dari covernya, cantik banget ya. Minimalis. Tapi gambar-gambar di sini tuh sangat mewakili isi bukunya, sesuai dengan isi bukunya. Kalian bakal ngerti kalau sudah baca buku ini. Alasan aku membeli bukunya, sebenarnya aku nggak beli buku ini bukan buku aku, ini bukan buku pribadi ya, ini buku punya teman aku, namanya Vero. Shout out to Vero yang sudah mau pinjamkan aku buku ini. Jadi kami tuh kadang-kadang tukaran buku gitu, tukaran novel. Terus kali ini dia pinjamin aku 2 bukunya dia, yang Tsukuru Tazaki, Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya itu, sama Norwegian Wood. Jadi literally temen aku itu yang ngenalin aku ke Haruki Murakami. Sampai akhirnya aku suka sama Haruki Murakami ya, dan akhirnya aku beli bukunya dia yang judulnya Dengarlah Nyanyian Angin, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Hear the Wind Sings. Jadi bukan aku yang beli buku ini. Temen aku cuma bilang, kamu harus baca bukunya Haruki Murakami yang Tsukuru Tazaki itu sama ini. Katanya si penulis itu punya ciri khas dalam bukunya. Dua-duanya tentang suicide, bunuh diri. Dan setelah baca buku ini aku ngerti kenapa dia kasih aku rekomendasi buku ini, karena memang bukunya mantap banget. Walaupun ya secara rating ini aku kasih rating di Goodreads cuma 3,8, sementara Tsukuru Tazaki, Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya itu aku kasih rating 5, rating sempurna ya. Jadi menurut aku buku ini masih kalah sama bukunya Tsukuru Tazaki, Tanpa Warna. Walaupun kalau aku lihat-lihat dari review booktuber lain, mereka rata-rata suka sama novel yang ini ya. Kalau aku kebalikannya sih, lebih suka buku yang satunya itu. Tapi buku ini juga sebenarnya bagus. Jadi mungkin kalian yang usianya udah usia dewasa bisa baca buku ini setidaknya sekali seumur hidup, karena ini aftertaste setelah bacanya terasa banget, hampanya itu terasa. Kemudian sebelum masuk ke review, aku akan bacakan sinopsisnya dulu ya, biar kalian yang belum pernah sama sekali baca buku ini atau belum kenal sama Haruki Murakami bisa dapat gambaran isinya seperti apa. Ketika ia mendengar Norwegian Wood karya The Beatles, Toru Watanabe terkenang akan Naoko, gadis cinta pertamanya, yang kebetulan juga kekasih mendiang sahabat karibnya, Kizuki. Serta-merta ia merasa terlempar ke masa-masa kuliah di Tokyo hampir 20 tahun silam, terhanyut dalam dunia pertemanan yang serba pelik, seks bebas, nafsu-nafsi, dan rasa hampa, hingga ke masa seorang gadis Badung Midori memasuki kehidupannya, sehingga ia harus memilih antara masa depan atau masa silam. Jadi ini secara garis besar adalah cerita cinta segitiga antara Toru Watanabe, terus Naoko, dan Midori. Jadi Naoko cinta pertamanya si Toru, bukan cinta pertamanya juga sih, karena dia udah pernah punya pacar sebelumnya. Maksudnya di usianya yang beranjak dewasa itu, lulus dari SMA, dia ketemu lagi sama Naomi pas dia udah kuliah, terus dia jatuh cinta. Gak lama kemudian dia ketemu juga dengan Midori, teman kuliahnya.
Sampai akhirnya terjadilah cinta segitiga. Sekarang kita akan melihat kalimat pembuka dari buku ini. Ini ya, 1. Kelihatan. Oke, 1. Aku 37 tahun. Waktu itu sedang duduk di dalam pesawat Boeing 747. Pesawat raksasa itu merendah menyusup ke awan pekat hendak mendarat di bandara Hamburg. Hujan dingin di bulan November menghitamkan tanah. Para teknisi berjas hujan, bendera menjulang di puncak gedung bandara yang tinggi, papan iklan BMW, semuanya seakan memperlihatkanku lukisan aliran flam yang suram. Aduh, Jerman lagi batinku. Itu satu paragraf pertama ya, bukan satu kalimat pembuka, satu paragraf aku bacanya. Jadi pembukaannya menceritakan tentang Toru Watanabe yang sedang ada di pesawat. Terus pas di pesawat itu dia mendengar musik The Beatles, Norwegian Wood judulnya, diputar. Sampai akhirnya dia teringat kenangannya 20 tahun lalu saat dia masih kuliah dan kisah-kisahnya saat di masa itu. Jadi bagi kalian yang belum pernah dengar lagunya The Beatles, Norwegian Wood, kayaknya aku saranin dengerin dulu lagu itu biar feel-nya pas baca buku ini dapat. Walaupun ya, kalau pengalaman aku pribadi, aku baca dulu bukunya baru dengerin musiknya. Tapi mungkin untuk pengalaman baca yang lebih baik, bisa baca bukunya sambil dengerin musiknya atau dengerin musiknya dulu baru baca bukunya. Sekarang masuk ke review buku. Jadi buku ini menurut aku kelebihannya adalah narasinya. Narasinya itu sangat mendetail. Kita jadi diberitahu tentang perasaan-perasaan tokohnya. Tokoh di dalam sini juga lumayan banyak, bukan cuma Toru, Midori sama Naoko. Ada juga Kizuki. Kizuki itu dulu pacarnya Naoko. Di masa SMA juga merupakan teman atau sahabat karibnya Toru Watanabe, pemeran utama. Sampai akhirnya si Kizuki ini bunuh diri di usia 17 tahun waktu SMA. Gak ada yang tahu alasannya apa, tapi kemungkinan sih karena mental health gitu. Jadi Naoki mengalami masa-masa berat setelah kepergiannya Kizuki, pacarnya di SMA. Sampai akhirnya Naomi dan Toru itu berpisah. Maksudnya udah ngambil jalannya masing-masing, karena yang menjadi perantara mereka bisa menjadi teman itu kan Kizuki, sedangkan Kizuki juga udah meninggal, jadinya mereka udah gak pernah ketemu lagi sampai akhirnya mereka kuliah, terus gak sengaja ketemu, dan mulailah lagi kembali kisah antara Toru dan Naomi. Jadi ya, tokoh di dalam sini lumayan banyak, dan kita bakal dikasih tahu pikiran-pikiran mereka, sifat-sifat mereka dengan narasi yang mendetail, terus bisa membuat pembaca seakan-akan ikut merasakan apa yang tokoh-tokohnya rasakan. Terus aku juga suka penggambaran karakternya, sifat karakternya yang beda-beda. Kelebihan lain dari buku ini adalah dia membahas tentang mental health, yang bisa membuat mata kita terbuka gitu ya, tentang permasalahan kesehatan mental itu segimana bisa mempengaruhi seseorang. Kalau dalam buku ini diceritakan si Naomi yang sangat terpengaruh psikisnya setelah kehilangan Kizuki, pacarnya di masa SMA itu. Nanti ada juga tokoh yang namanya Reiko-san, itu menurut aku tokoh major ya, maksudnya penting di dalam buku ini. Jadi aku ungkit aja, kasih tahu ke kalian kalau ada yang namanya Reiko-san. Itu juga aku lumayan suka sama karakternya, kecuali di bagian scene akhir, di bab akhir, nanti aku jelasin ya. Walaupun bukunya lumayan tebal, karena narasinya menurut aku tuh mengalir, bacanya kayak nggak terasa gitu, udah tiba-tiba udah habis aja. Ini aku tamatin kayaknya cuma dalam 2 hari. 2 hari tuh menurut aku udah cepet ya guys, soalnya kan aku kerja juga ya, jadi harus bagi-bagi waktu. Ini aku tamatin dalam 2 hari. Pokoknya selama baca ini aku gak ada perasaan bosan atau ngantuk, karena narasinya betul-betul mengalir aja gitu, dibacanya bagus. Jadi itu kelebihannya menurut aku. Terus si penulis juga mengeksplor tentang sifat-sifat kelam manusia. Jadi
tokoh-tokoh di dalam sini nggak diceritakan perfectnya, mereka punya kayak sisi gelap mereka sendiri, terus punya struggle mereka sendiri. Jadi sangat nyata ya penggambarannya, seolah-olah ini karakter fiksi di dalam sini itu hidup. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Seperti yang aku bilang tadi, aku suka dengan karakter Reiko-san. Aku juga suka dengan karakter Midori yang punya pemikiran bebas, orangnya sangat menggambarkan jiwa-jiwa muda. Kembali ke Reiko-san. Jadi aku nggak suka buku ini karena chapter akhirnya, bab terakhirnya ada scene atau adegan antara Reiko-san dan Toru Watanabe yang menurut aku tuh nggak penting-penting banget, tapi kenapa harus ada gitu. Itu adalah adegan ketika, aduh nanti spoiler lagi, pokoknya ada adegan yang dia sebut upacara tidak sepi. Nah itu scene itu atau adegan itu menurut aku ya tiba-tiba aja dimasukkan gitu, maksudnya nggak ada korelasinya dengan cerita-cerita awalnya. Maksudnya itu kan masa-masa berkabung, kok ada adegan itu, apakah itu metafora atau bagaimana aku juga kurang ngerti. Tapi setelah baca itu, awalnya aku mau ngasih buku ini sekitar 4,1 bintang gitu, gara-gara adegan tersebut aku kurangin jadi cuma 3,8 bintang karena itu sangat tidak masuk di akal saya. Jadi itu sih kekurangannya. Kekurangan buku ini adalah adegan di akhir yang sangat tidak masuk akal, yang maksudnya walaupun gak dimasukkan juga gak apa-apa gitu. Justru karena dimasukkan malah bikin bingung sama karakter Toru Watanabe dan Reiko-san ini. Jalan pikirnya seperti apa, kita gak tahu kenapa dia tiba-tiba melakukan itu di akhir bab. Kalian yang udah baca buku ini pasti ngerti adegan mana yang aku bilang. Kemudian perasaan aku selama baca buku ini. Perasaan aku adalah hampa. Jadi aftertaste dari buku ini adalah hampa. Kayak kosong aja gitu setelah baca buku ini. Kayak kepikiran beberapa jam. Tapi gak se-impactful pada saat aku baca Tsukuru Tazaki Tanpa Warna ya. Karena Tsukuru Tazaki Tanpa Warna itu menurut aku adalah sejauh ini, karena aku masih baca dua macam bukunya Haruki Murakami, baru Norwegian Wood sama itu, sejauh ini masih lebih bagus Tsukuru Tazaki sih, kalau menurut aku, preferensi pribadi ya. Satu kata untuk menggambarkan buku ini adalah tidak waras. Karena memang orang-orang di dalam buku ini, karakter-karakternya digambarkan agak miring. Jadi satu kata yang menggambarkan buku ini adalah miring atau tidak waras. Kalau tidak waras dua kata ya, jadi lebih tepatnya miring. Rating udah aku sebutin dari tadi ya, ratingnya aku kasih di Goodreads 3,8. Nanti kalau kalian penasaran review aku di Goodreads tentang buku ini, bisa cek link di bio aku, bio YouTube. Aku ada cantumin link Goodreads aku, siapa tahu kalian mau berteman juga. Jadi itu dia review aku tentang buku Haruki Murakami, Norwegian Wood, buku kedua dari Haruki Murakami yang aku baca. Aku kasih rating 3,8 bintang. Di antara kalian adakah yang sudah baca buku ini? Kalau kalian kasih rating berapa bintang? Kasih tahu di kolom komentar ya. Terus apa menurut kalian scene di akhir itu udah bagus, udah tepat dimasukin, atau sama kayak aku? Scene itu malah merusak suasana hati aku dan membuat aku ngasih rating buku ini cuma 3,8 bintang. Kita ketemu lagi di next review, ruang review Bookaholic Buddy.